Pernah kebayang nggak kalau dalam sebuah lemparan koin, justru sisi ekorlah yang bisa bikin kamu menang besar? Nah, dalam dunia investasi, bisnis, dan kesuksesan, ternyata ekor ini yang jadi penentu segalanya. Yuk kita bedah bareng-bareng konsep yang luar biasa ini. Aneh kan kedengerannya? Gimana caranya kita bisa salah separuh waktu, tapi ujung-ujungnya malah jadi kaya raya? Ini nih paradoks yang nyimpen rahasia besar soal gimana kesuksesan itu sebenarnya bekerja. Jawabannya mungkin bakal mengubah cara pandang kamu soal banyak hal. Gini deh, gimana kalau saya bilang kekayaan terbesar itu seringnya lahir dari serangkaian kegagalan? Nah, disinilah letak kekuatan dari apa yang disebut peristiwa ekor atau tail events. Ini tuh soal beberapa kemenangan super besar yang bukan cuma nutupin semua kerugian, tapi benar-benar mengubah hasil akhir permainan. Jadi, apa sih sebenarnya peristiwa ekor itu? Bayangin aja kamu lagi nyari satu jarum di tumpukan jerami segede gunung. Kamu bisa gagal ribuan kali, dan itu nggak masalah sama sekali. Kenapa? Karena begitu kamu nemuin satu jarum itu, semua usahamu yang gagal tadi langsung lunas terbayar. Nah, itulah peristiwa ekor, satu momen yang langka banget tapi dampaknya luar biasa gede. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat langsung aja contoh nyatanya. Ada kisah seorang pedagang seni yang strateginya tuh kayak ngelawan akal sehat. Tapi justru itu yang bikin dia jadi miliarder. Ini dia kisah dibalik 1% Picasso. Kisah Heinz Berggruen ini agak anomali loh. Dia melarikan diri dari Nazi, mulai hidup baru, terus jadi pedagang seni. Tapi dia tuh bukan jenius seni dari lahir. Jadi pertanyaannya, gimana caranya seorang pengungsi tanpa bakat khusus yang diakui bisa ngebangun koleksi seni senilai lebih dari 1 miliar dolar? Ternyata rahasianya bukan pada apa yang dia pilih, tapi bagaimana cara dia memilih. Jadi, apa dia ini seorang visioner yang bisa ngelihat masa depan sebuah karya seni atau emang lagi hoki aja? Jawabannya ternyata jauh lebih simpel dan jauh lebih cerdas dari yang kita kira. Nah, ini dia rahasianya. Bergruen nggak coba-coba nebak lukisan mana yang bakal jadi mahakarya. Sebaliknya, dia beli semuanya, ratusan bahkan ribuan karya seni. Dia sadar betul kalau 99% koleksinya itu mungkin nggak akan pernah jadi berharga. Tapi dia nggak peduli. Dia cuma perlu nunggu segelintir karya yang 1% itu, karya Picasso atau Matisse, yang nilainya meroket gila-gilaan. Kemenangan luar biasa dari satu karya itu aja udah cukup buat bayarin semua koleksi lainnya. Intinya, dia nyebar jaring seluas mungkin dan sabar nunggu ikan paus datang. Strategi Bergruen ini bukan kebetulan loh. Prinsip yang sama, di mana sebagian kecil ekor ngendaliin segalanya, ternyata berlaku di hampir semua bidang, dari dunia film, bisnis, sampai pasar saham. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada lebih dari 400 kartun pendek Disney. Emang sih disukain penonton, tapi kebanyakan malah bikin studio rugi. Nah, di sisi lain, cuma ada satu film Putri Salju. Satu film yang cuma 83 menit ini ternyata bobotnya lebih berat dari gabungan 400 kartun tadi. Film ini ngelunasin semua utang, jadi modal buat studio baru, dan ngebangun kerajaan Disney. Itulah kekuatan peristiwa ekor lagi beraksi. Kalau ada industri yang emang hidup matinya dari prinsip ini, ya modal ventura atau venture capital. Para investor di sini bukan cuma nerima kegagalan, mereka emang sengaja ngebangun model bisnisnya di atas kegagalan. Karena mereka tahu di antara puluhan ide yang gagal, bakal ada satu ide yang mengubah dunia. Data ini udah ngejelasin semuanya. Lihat deh, bagian ungu yang gede banget itu, 65% investasi ternyata rugi total. Tapi sekarang, coba fokus ke titik merah super kecil di atas, kurang dari 1%. Nah, itu dia para home run, investasi yang hasilnya lebih dari 50 kali lipat. Bagian super kecil itulah yang sebenarnya ngehidupin dan ngasih untung buat seluruh industri. Oke, itu kan dunia startup yang emang gila-gilaan risikonya. Terus gimana dong sama perusahaan-perusahaan besar yang udah stabil di pasar saham? Pasti lebih aman kan? Siap-siap kaget ya. Grafik ini nunjukin sesuatu yang, jujur aja ya, agak bikin merinding. Ini adalah presentase perusahaan publik yang ngalamin kerugian katastrofik. Artinya, nilai mereka anjlok lebih dari 70% dan nggak pernah pulih lagi. Lihat aja sektor teknologi, lebih dari 60% pernah ngalamin ini. Ini bukti kalau gagal total itu bukan hal langka, bahkan buat perusahaan raksasa sekalipun. Jadi, kalau banyak banget perusahaan yang gagal, keuntungan pasar saham itu datangnya dari mana dong? Jawabannya cuma dari angka ini, 7%.
Sejak tahun 1980, hampir semua keuntungan di pasar saham Amerika itu ternyata dihasilkan oleh cuma 7% perusahaan. Lagi-lagi, polanya sama, segelintir pemenang super besar yang jadi motor penggerak segalanya. Oke, kita udah lihat polanya. Kesuksesan itu didorong sama kejadian-kejadian langka. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa pastiin kita ada di sana pas momen emas itu datang? Jawabannya simple tapi nggak gampang. Kejeniusan yang sebenarnya adalah kemampuan buat bertahan. Napoleon tuh nggak ngomongin soal IQ atau strategi yang ribet. Dia ngomongin soal mental, soal ketenangan di tengah badai. Dan dalam dunia investasi, kemampuan buat ngelakuin hal yang biasa-biasa aja, tetap nabung, tetap invest, pas semua orang di sekitar panik, itu adalah senjata rahasia terbesar kamu. Biar gampang, kita lihat aja cerita 3 orang investor ini. Su, dia investor yang ngebosenin. Dia cuma invest konsisten tiap bulan, mau pasar lagi bagus atau jelek. Terus ada Jim, dia panik dan jual semua pas resesi. Satunya lagi, Tom, dia coba jadi pinter, jual pas pasar mulai turun, terus beli lagi pas mulai naik. Hasilnya, Su, yang cuma tenang dan konsisten, dapat duit hampir 2 kali lipat lebih banyak dari yang lain. Kuncinya bukan pinter-pinteran, tapi tahan banting. Jadi intinya cuma satu, kamu nggak bisa menang lotre kalau kamu nggak beli tiketnya. Dalam investasi, beli tiket itu artinya ya tetap ada di pasar, ngelewatin masa-masa sulit, ngelewatin masa-masa bosen, supaya kamu pasti ada di sana pas kemenangan besar dari peristiwa ekor itu akhirnya datang. Nah, nangkep semua, ini bakal ngebawa kita ke satu perubahan mindset yang mungkin agak radikal. Tapi ini yang dipakai sama orang-orang paling sukses di dunia, yaitu berani dan bebas untuk gagal. Waktu Amazon Fire Phone gagal total di pasaran, Jeff Bezos nggak sembunyi. Dia malah ngomong gini, kenapa? Karena dia tahu, untuk setiap kegagalan kayak Fire Phone, ada potensi buat nyiptain sesuatu kayak Amazon Web Services, sebuah peristiwa ekor yang akhirnya jadi salah satu bisnis paling untung di dunia. Dan pola pikir ini tuh ada di mana-mana loh. Bos Netflix malah khawatir kalau mereka nggak cukup banyak batalin serial TV karena itu artinya mereka kurang berani ambil risiko. Komedian Chris Rock rela ratusan lawakannya garing di panggung kecil cuma buat nemuin beberapa materi emas. Bahkan seorang Warren Buffett ngaku, dari ratusan saham yang dia punya, hampir semua duitnya datang dari sekitar 10 saham doang. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke apa yang dibilang George Soros. Bukan soal kamu benar atau salah yang penting, tapi seberapa banyak uang yang kamu dapat pas kamu benar dan seberapa sedikit kamu rugi pas kamu salah. Inilah inti dari semuanya. Satu kemenangan gede, kamu harus bisa nutupin semua kekalahan-kekalahan kecilmu. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Kalau kemenangan terbesar itu datang dari sebagian kecil usahamu, di area mana dalam hidupmu, karir, atau investasi, kamu masih terlalu takut buat gagal? Karena bisa jadi, di balik ketakutan itulah, peristiwa ekor kamu sendiri lagi nunggu buat mengubah segalanya.